Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gustri Kurnia Anur dan dua rekan saya, Jenny Helma Nugraha Ningtyas dan Anti Dwi Andini. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang narkoba. Materi-materi yang akan kami sampaikan meliputi pengertian dari narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, dan cara penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tujuan kami menyampaikan materi tentang narkoba, yaitu kami mengharapkan para audiens dapat mengetahui dan memahami tentang bahaya narkoba. Sebelum kami menyampaikan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada ya? Baik, Saudara Jenny bisa share screen materi. Mohon maaf, dijadikan host dulu. Bagaimana? Minta tolong dijadikan host terlebih dahulu. Kita akan mulai penyampaian materi pada kegiatan kali ini, yaitu tentang penyuluhan bahaya narkoba. Lanjut. Adapun pengertian dari narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sedangkan psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif yang terjadi pada susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dari narkoba yaitu yang pertama kokain. Kokain atau kok termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstra daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Walaupun bisa dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain bisa disalahgunakan untuk tujuan rekreasional, dapat memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan, seperti depresi atau kecemasan, aritmia, denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh meningkat. Kerusakan usus, kehilangan nafsu makan, dan kekurangan gizi, kehilangan penciuman atau anosmia, terutama bila penggunaan kokain melalui hidung. Dan dapat juga menyebabkan HIV dan hepatitis C. Materi dilanjutkan oleh Mbak Jenny. Yang kedua, ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang
terkenal dengan sebutan cimeng, ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan, atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat dan sensasinya sering disebut dengan high. Bahan psikoaktif ini juga bisa membuat efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan karena dapat menimbulkan gangguan kognitif atau daya pikir, gangguan pernafasan, peningkatan detak jantung, resiko serangan jantung, pemikiran bunuh diri. Yang ketiga, ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi, stimulannya, atau membuat bersemangat. Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Selain itu, ekstasi juga bisa menyebabkan denyut nadi dan tekanan darah meningkat, otot menegang, mual, penglihatan kabur, pusing, berkeringat, atau kedinginan. Yang keempat, heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun, heroin termasuk dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya. Cepat meresap ke dalam otak dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit berhenti. Efek samping pengguna heroin adalah kesulitan bernafas, kemerahan pada kulit, mulut kering, pupil menyempit, dan mual. Yang kelima ada metamfetamin. Metamfetamin adalah sabu-sabu atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia. Biasanya sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikan. Efek samping dari penggunaan sabu-sabu adalah nafsu makan turun, nafas lebih cepat, detak jantung lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh, kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda. Dampak penggunaan narkoba. 1. Dehidrasi. Dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia dapat ketidakseimbangan elektrolit. Akibatnya, tubuh akan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, maka tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua, halusinasi. Dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia, terutama yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja, apabila pemakaian berlangsung lama, bisa terus mengakibatkan dampak buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan secara terus-menerus. Yang ketiga, hilang kesadaran. Pemakaian yang menggunakan obat-obatan dalam dosis berlebih, efeknya membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun sebagai dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia. Yang keempat, penyakit kardiovaskuler. Stimulan seperti kokain dan metamfetamin dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Penggunaan jangka panjang obat ini dapat menyebabkan penyakit arteri koroner, aritmia, dan serangan jantung. Hal ini juga berarti dampak penggunaan narkoba pada manusia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Anti. Yang kelima, masalah pernafasan. Obat-obatan yang dihisap atau dihirup orang dapat merusak sistem pernafasan dan menyebabkan infeksi dan penyakit pernafasan kronis. Seseorang mungkin berhenti bernafas sepenuhnya jika mereka mengonsumsi opioid dalam dosis besar atau meminumnya bersama obat lain seperti
alat bantu tidur atau alkohol. Yang keenam, kerusakan ginjal. Beberapa obat dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan ginjal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari dehidrasi, peningkatan suhu tubuh yang berbahaya, dan kerusakan otot. Obat-obatan yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal sebagai dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia yaitu heroin, inhalasi, MDMA, steroid atau obat peningkat penampilan dan kinerja, kanabinoid sintetis. Yang ketujuh, efek pada otak. Meskipun penggunaan narkoba awal mungkin bersifat sukarela, obat-obatan telah terbukti mengubah kimia otak yang mengganggu kemampuan individu untuk membuat keputusan dan dapat menyebabkan keinginan, pencarian, dan penggunaan yang kompulsif. Ini kemudian menjadi ketergantungan zat. Semua penggunaan obat nikotin, kokain, marijuana, dan lainnya mempengaruhi sirkuit atau hadiah otak yang merupakan bagian dari sistem limbik. Narkoba membajak sistem hadiah ini menyebabkan dopamin dalam jumlah yang luar biasa besar membanjiri sistem. Yang kedelapan, kematian. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Adapun faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu satu, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi, serta kurangnya religius. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja sebagai remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik, maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk penyalahgunaan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan, seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum, serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor tersebut di atas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahgunaan obat terlarang. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor di atas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkoba. Hal ini harus dipelajari kasus demi kasus. Faktor individu, faktor lingkungan, keluarga, dan teman sebaya atau pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahguna narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan beberapa cara berikut ini. 1. Preventif atau pencegahan. Preventif dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal, dan melakukan tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kuratif atau pengobatan. Kuratif bertujuan untuk penyembuhan para korban, baik secara medis maupun dengan media lain, seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu pusat rehabilitasi narkoba.
Yang ketiga, rehabilitatif atau rehabilitasi. Rehabilitatif dilakukan agar setelah pengobatan selesai, para korban tidak kambuh kembali ketagihan narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, represif atau penindakan. Represif artinya menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh ada main hakim sendiri. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sekarang akan kami buka sesi tanya jawab. Baik, telah selesai materi yang telah kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya off cam karena sinyal kurang bagus. Sekarang akan kita mulai sesi tanya jawab. Untuk para audien yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, saya Firdaus Martasi Hasan izin bertanya kepada narasumber berkaitan tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Firdaus. Izin menjawab, yaitu upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, yaitu pertama, selektif dalam pergaulan. Bergaulah dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif. Yang kedua, hindari keluar malam jika tidak ada kepentingan. Pergaulan bebas pada malam hari menyebabkan tingginya perilaku menyimpang. Dan yang ketiga, fokus pada hal-hal positif. Isilah waktu dengan menyalurkan hobi yang positif. Yang keempat, bentengi diri dengan agama. Agama dapat menjauhkanmu dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri. Dan yang kelima, nikmati kebersamaan dalam keluarga. Pengawasan keluarga dapat membantu mencegah kita terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Sekian jawaban dari saya, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih narasumber atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Biasanya apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi remaja untuk menggunakan narkoba? Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Biasanya apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi remaja menggunakan narkoba? Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Contoh-contoh faktor eksternal seperti faktor lingkungan. Biasanya lingkungan sangat berpengaruh. Seperti teman-teman yang sering menggunakan narkoba, biasanya dimulai dari rokok, kemudian menuju minum minuman keras, kemudian menuju ke narkoba. Selain faktor lingkungan, juga faktor keluarga. Seperti contohnya keluarga yang rusak atau anak yang broken home, biasanya tidak dipedulikan oleh orang tuanya, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Jadi kemudian kehidupannya lebih bebas. Kemudian yang ketiga, ada juga hukum yang kurang di masyarakat, seperti masyarakat tidak mempedulikan atau sudah tidak takut lagi akan adanya hukum. Sekian jawaban dari saya, apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sebelumnya, saya izin bertanya. Selain dampak negatif, apakah narkoba mempunyai dampak positif? Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Waria, apakah narkoba mempunyai dampak positif? Sebetulnya narkoba tidak mempunyai dampak positif, tetapi narkoba itu kan banyak jenisnya. Ada beberapa jenis narkoba yang jika digunakan sesuai dosis dan keperluannya malah bisa menjadi obat. Contohnya opioid atau opium. Pada zaman dulu sering digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan mencegah diare. Contoh yang kedua ada kokain. Kokain digunakan untuk mendapatkan efek stimulan seperti meningkatkan daya tahan dan stamina. Jadi beberapa jenis narkoba jika digunakan sesuai dosis dan keperluannya bisa menjadi obat. Seperti itu, apakah bisa diterima? Ya, baik. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya kira sudah cukup ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Baik. Kesimpulan pada penyuluhan pada kegiatan ini yaitu narkoba adalah hal yang harus dihindari. Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan hilangnya kontrol diri sehingga dapat membahayakan orang lain dan lingkungan, membahayakan kesehatan bagi si pengguna, dan juga kehilangan banyak kesempatan untuk memaksimalisasi kerja otak di ranah pendidikan. Oleh karena itu, pergaulan harus dijaga agar jangan sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Intinya, jangan pernah mencoba. Sekali mencoba narkoba, kamu akan sulit untuk berhenti dan akan terus kecanduan. Baik, mungkin cukup sekian kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para audien yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan ini. Akan saya tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.